Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, memulai perayaan Ekaristi pada hari Jumper atau Jumat pertama ini, saya mengingatkan bahwa hari ini kita mengenang seorang kudus yang luar biasa. Tidak hanya sekedar orang kudus, tapi dia juga seorang pujangga atau doktor dalam gereja, dalam sejarah gereja sangat terkenal. Kami yang sekolah menjadi imam pasti ketemu dengan orang ini, karena pemikiran-pemikiran teologinya sangat luar biasa. Apalagi membuat kita merenung lebih dalam tentang Tuhan Yesus yang kita imani. Santo Athanasius mulai berpikir tentang misteri inkarnasi, sabda yang menjadi daging. Dan tidak berhenti di situ. Dia juga memberikan pemikiran-pemikiran teologis tentang pribadi Kristus yang diimani oleh kita semua. Bahwa yang kita imani adalah Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan itu sepanjang zaman kita mengakuinya itu dalam pengakuan iman kita. Dan dia juga mengingatkan kita, kalau mau bersahabat lebih dalam dengan Kristus, maka bersahabatlah dengan kitab suci. Nanti di masa selanjutnya kita akan berjumpa dengan Santo Hieronymus yang mengatakan tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Injil, sama dengan tidak mengenal Kristus sendiri. Tapi mulanya salah seorang yaitu Santo Athanasius itu yang memberikan ide-ide teologis yang kita mengakui Kristus dengan bangga. Kita boleh mengatakan kita berjumper karena juga bertemu dengan sosok orang kudus ini. Maka wajar sekali kalau pada tanggal 2 Mei kita berjumpa dengan sosok Santo Athanasius, dan tentu kalau secara jasmani kita bertemu dengan para guru. Tanggal 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional, ya. Kita bisa menjadi hebat-hebat berada di ruangan ini karena untung ada guru-guru pahlawan tanpa jasa itu, ya. Jadi patut juga untuk kita mendoakan mereka. Kalau kita masuk ke ruangan ini, satu hal yang menarik perhatian kita adalah kalau di ujung sana ada gambar, ada patung, siapa itu ya? Yang itu ya? Siapa ya? Maria. Kalau yang ini, Tuhan Yesus. Meskipun Santo Yusuf, ya, Santo Yusuf ada dalam hati. Tapi yang penting bagi kita adalah begini. Pada bulan Mei, itu bulan yang bagi gereja didedikasikan untuk Bunda Maria. Kalau Oktober, bulan Rosario. Ada sejarahnya dalam sejarah gereja. Tapi pada bulan Mei, kita masih dalam masa Paskah, sosok Maria itu ditampilkan bagi kita. Maka sepanjang bulan Mei, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Ad Jesum per Mariam. Untuk bisa sampai pada Yesus, kita perlu bersama-sama dengan Bunda Maria. Maka wajar kalau Bunda Maria itu menjadi istimewa di bulan Mei. Hari ini hari istimewa juga karena jumper kita. Dan ini patung yang disiapkan juga sangat berarti bagi kita. Patung hati kudus Yesus. Setiap bulan itu kita berjumper. Dan fokus perhatian kita adalah pada sosok Yesus yang merelakan dirinya sampai tuntas karena dia sungguh mencintai kita. Dia mengasihi kita begitu dalam, maka membiarkan lambungnya ditikam. Keluarlah air dan darah yang oleh para bapak gereja, termasuk Santo Athanasius, itu mengatakan darah dan air yang keluar dari lambung Yesus itu melambangkan sakramen-sakramen dalam gereja sebagai tanda keselamatan bagi kita. Maka saya mengatakan begitu kita masuk di ruangan ini dan juga dengan orang kudus yang kita rayakan pada hari ini, benar-benar membuat kita bersatu dengan Tuhan begitu dalam. Karena peran orang kudus, Santo Athanasius hari ini
tapi juga peran Bunda Maria sepanjang bulan Maria, dan hari ini secara istimewa Jumper yang kita rayakan. Nanti ada Hari Raya Hati Kudus Yesus, itu menjadi Jumper yang benar-benar untuk dia. Sabda Tuhan pada hari ini juga sangat indah. Di dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana para rasul, Petrus dan Yohanes dan teman-temannya itu begitu berani. Setelah mereka mendapatkan Roh Kudus, apa yang terjadi bagi mereka? Mereka yang tadinya penakut, bermental bekicot, dikatakan seperti itu kenapa? Karena mereka ada dalam ruangan tertutup, pintu dan jendela ditutup. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan, Shalom Haverim, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Dan itu yang situasi komunitasnya Yesus, para murid dalam ketakutan. Tapi ketika mereka mendapatkan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, mereka begitu berani. Petrus dan teman-temannya tidak takut. Mereka itu ditangkap. Tapi mereka tetap mau berjuang dan mengatakan, kami tidak akan berhenti untuk berbicara tentang Kristus. Maka pada suatu kesempatan, ketika Petrus dan teman-temannya ditangkap, dan mereka mau menganiaya Petrus dan teman-temannya, muncul sosok yang terkenal yang kita dengar dalam bacaan pertama, Gamaliel. Gamaliel itu dalam bahasa Yahudi artinya hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Namanya itu mencerminkan identitasnya. Ya, apalah arti sebuah nama. Ya, tapi ini betul-betul nama Gamaliel mencerminkan jati dirinya. Kenapa? Dia seorang yang pintar luar biasa. Dan ketika dia melihat bahwa para rasul ini pasti punya kekuatan yang mereka terima dari Tuhan. Karena itu dia suruh para pemimpin agama Yahudi, biarkan para rasul ini keluar dulu. Saya ingin bicara dengan kalian. Maka setelah para rasul keluar, dia mengatakan, saudara-saudara, kita kan punya pengalaman. Ada Simon, ada Tadeus, ya, ada Yudas. Mereka ini pernah tampil beda. Tapi apa yang terjadi? Habis. Kenapa? Karena itu adalah kemauan manusiawi mereka. Ingat baik-baik, kalau saja mereka ini bertindak karena nama Tuhan, kita tidak bisa melarang mereka. Karena itu, jangan pernah melarang mereka. Biarkan saja. Kalau mereka mau sendiri, habis. Tapi kalau Tuhan yang mau, tidak akan habis. Maka Petrus dan teman-temannya bilang, harus siapa dulu dong? Bukan. Petrus dan teman-temannya begitu bahagia. Mereka itu berani menderita, berani dihina, karena kecintaan mereka pada Yesus. Dan justru di saat seperti itulah, muncul Gamaliel, hadiah dari Tuhan, yang mengatakan seperti yang tadi saya ungkapkan. Dan kita dengar dalam bacaan pertama. Kebijaksanaan yang ditawarkan oleh Gamaliel itu luar biasa. Kalau dalam pikiran manusiawi, mungkin saja para murid, yaitu Petrus, Yohanes dan teman-temannya, langsung saja digebuk habis-habisan. Tetapi karena ada Gamaliel, hadiah dari Tuhan ini, maka mereka dibebaskan. Dan mereka ketika keluar, mereka begitu bersuka cita. Hore, kita ternyata dibebaskan. Karena Tuhan ternyata bersama dengan mereka. Dalam bacaan Injil, kita juga mendengar kisah yang sangat indah. Tuhan Yesus itu mencoba untuk para muridnya itu belajar berbagi dalam kehidupan. Kalau kita mendengar dalam Injil Lukas, kisah tentang dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus itu suka pura-pura. Pura-puranya Yesus tidak sama dengan pura-puranya kita. Ya, Tuhan Yesus suka pura-pura. Begitu sampai di Emmaus, dia pura-pura lewat padahal sudah malam. Maka kedua murid, Kleofas dan temannya bilang, Mane nobiscum Domine. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Yesus tinggal juga. Tamu
malah dia yang ambil roti. Ya, tamu itu duduk tenang-tenang. Dia malah ambil roti mengucap syukur. Begitu dia mau kasih roti, aduh dia sudah menghilang. Pantas hati kita berkobar-kobar. Itu 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kalau dalam versi Injil Yohanes, tadi kita dengar sangat indah. Ketika melihat begitu banyak orang yang datang, 5.000 laki-laki, belum terhitung ibu-ibu dan anak-anak. Bisa dibayangkan, maklumi budaya patriarkal, maka yang dihitung hanya laki-laki. Ibu-ibu minta maaf ya, yang putih-putih depan minta maaf ya. Bukan kalian nomor 2, nomor 1 sih. Ya. Jadi begitu dihitung 5.000 laki-laki tapi belum terhitung perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak. Lalu Yesus bilang, ini kamu harus kasih mereka makan ini. Lalu murid-murid pada kepikiran, waduh, masa uang kita hanya 200 dinar, bagaimana kita memberi makan kepada mereka? Kemudian, ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Gimana bisa kasih orang sebanyak ini? Hanya dapat ekornya pun, bagaimana bisa mengenyangkan seperti itu? Tapi sebetulnya Tuhan Yesus mau mencobai mereka. Apakah mereka punya kemampuan untuk berbagi? Apakah bisa ada sharing is caring di dalam kehidupan mereka? Maka dari sedikit itu, ternyata secara manusiawi, para rasul sudah mewakili kita. Mana mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan? Enggak bisa. Karena kita hanya melihat yang sedikit itu. Tapi Tuhan Yesus punya cara pikir yang lain. Justru yang sedikit itu, kalau kita bisa bagikan, semua orang akan merasa puas, bahkan bisa ada sisa. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, kasih roti dan ikan. Dia berekaristi bersama mereka. Dia minta mereka, sekarang bawa roti dan ikan, bagikan kepada mereka. Ternyata mereka bisa kenyang dan masih ada sisa. Tapi poin yang kita perlu tangkap di sini adalah cara mereka berbagi. Beda banget dengan manusia, bahkan manusia zaman now. Kenapa? Kalau kita lagi kelaparan, dibagi roti, setiap orang ambil sesuka hatinya. Tapi para rasul dan 5.000 laki-laki tidak termasuk ibu-ibu, perempuan, dan juga anak-anak. Cara berbaginya lain. Mereka ambil sesuai keperluan mereka. Dalam arti, kalau ada 10 orang di situ, cukup 10 roti dan 10 ikan. Kalau masih lapar, akan ditambahkan. Itu caranya. Maka masih ada sisa. Ya. Kalau saja berebutan, ya habislah. Enggak ada orang yang dapat. Kebiasaan manusia zaman sekarang kan suka berebutan. Rebutan akhirnya yang lain kelaparan, yang lain pada kekenyangan. Ternyata beda. Yesus justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Saudara-saudariku, 2 bacaan yang indah di hari Jumper ini mau mengatakan apa kepada kita. Poin pertama, supaya kita itu menjadi orang-orang bijak ketika berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi bijak seperti Gamaliel. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kita tidak harus menggunakan kriteria manusiawi kita, bias pemikiran kita, untuk mengatakan, oh dia itu seperti itu, dia itu seperti itu, dan lain sebagainya. No. Tapi seperti Gamaliel, dia mengatakan, biarkan. Kalau saja itu dari Tuhan, akan selama-lamanya. Kalau dari manusia, akan habis. Oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, suatu situasi dalam kehidupan kita, kita perlu bijak seperti Gamaliel. Kita perlu menjadi Gamaliel-Gamaliel masa kini, yaitu hadiah dari Tuhan untuk sesama kita. Paling kurang kita yang hadir dalam Jumper ini, haruslah menjadi Gamaliel masa kini. Hadiah dari Tuhan untuk sesama kita. Kita tidak bisa pakai kriteria kita. Oh, jadi kita langsung mengadili. No. Orang mengatakan, lihatlah jari-jari dari Romo ya.
Kalau saya punya 2 jari saya tunjuk ke depan, 3 jari menuju pada Romo. Bukan begitu? Tak, kayak orang main tembak-tembakan ya. Ya. Ketika kita menunjuk, ternyata pencerminan atau refleksi dari diri kita. 2 jari ke depan, 3 jari ke belakang, menghadap ke saya. Saya justru lebih tidak sempurna daripada orang-orang yang di depan saya. Karena kita menjadi Gamaliel masa kini dengan tidak harus cepat-cepat mengadili sesama kita. No. Setiap orang punya kelemahan. Tapi kita menjadi Gamaliel masa kini yang oke, kalau ini dari Tuhan, semuanya pasti akan kekal. Amin. Amin ya. Jadilah Gamaliel masa kini. Yang kedua, kita hari ini diingatkan oleh Tuhan, mari kita berbagi. Di Keuskupan Agung Jakarta kita itu sangat berbahagia. Gerakan-gerakan yang luar biasa kepada kita, sesuai dengan ardas Keuskupan kita adalah, kita punya fokus perhatian pada orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. KLMTD ini yang kadang-kadang membuat kita ketawa. Orang-orang difabel, nggak bisa jalan. Kadang-kadang kita mertawakan mereka. Ternyata mereka adalah fokus perhatian kita. Kita berbagi kehidupan dengan mereka. Maka kalau kita dalami baik-baik makna Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus itu selalu memberi kesempatan kepada kita supaya kita memperhatikan mereka yang sangat membutuhkan. Orang yang datang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, semua itu punya pergumulan kehidupan. Bagaimana orang-orang seperti itu mau diperhatikan oleh Yesus dan para muridnya. Ternyata hanya Yesus yang punya perhatian yang luar biasa. Para murid masih berkutat dengan sedikit yang mereka miliki. Tapi Tuhan menyadarkan mereka, dari sedikit yang mereka miliki, hanya 5 roti dan 2 ikan ternyata bisa memuaskan. Kenapa? Karena mereka mau memberi dari sedikit yang mereka miliki. Ada kalanya kita tidak seperti Tuhan Yesus. Kita menjadi seperti para murid yang sulit sekali untuk memberi. Karena kita melihat, wah, saya kan punya sedikit saja. Bagaimana bisa berbagi dengan orang-orang kecil, lemah, miskin, dan difabel ini, yang tersingkir ini. Tapi ternyata Tuhan mengajarkan. Dan sharing yang terbaik adalah jumper yang kita rayakan. Tuhan Yesus berbagi, bukan dia omon-omon kepada para murid. No. Tapi dia memberi dirinya benar-benar sampai tuntas. Mengasihi bukan soal omong-omong. Tapi dia beri dirinya. Lambungnya itu ditikam loh. Keluar darah dan air yang menjadi simbol keselamatan bagi kita. Waduh, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Dia tidak hanya omong, kamu kasih 2 ekor ikan dan 5 roti itu ya, buat kasih kenyang orang-orang ini. Tidak hanya itu. Tapi lebih dari itu adalah dirinya sendiri. Dia korbankan. Karena itu pesan Injil tidak hanya berhenti pada 5 roti dan 2 ikan. Tapi jumper kita betul-betul bermakna. Karena kita melihat Yesus sendiri yang memberikan dirinya sampai tuntas. Lambungnya ditikam, darah dan air keluar, dan kita semua diselamatkan. Betapa indahnya kehidupan kita di hadirat Tuhan, karena Tuhan sungguh mencintai kita. Amin. Tuhan sungguh luar biasa, dan Tuhan memberkati kita semua.